Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam serta kesehatan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ada sebagian orang berpendapat bahwa satu kambing, satu unta, dan satu sapi cukup untuk kurbannya satu keluarga. Karena di dalam kurban yang diperhitungkan katanya adalah per keluarga, bukan perorangan. Berdasarkan sebuah hadis di mana baginda Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing, satu kambing untuk beliau sendiri dan keluarganya, dan satu kambing untuk umatnya. Ini menunjukkan bahwa di dalam kurban yang diperhitungkan itu katanya adalah per keluarga, bukan perorangan. Padahal seperti yang kita ketahui dari guru-guru kita bahwasanya satu kambing hanya cukup untuk satu orang saja, tidak boleh lebih. Satu sapi dan satu unta cukup sebagai kurbannya 7 orang saja, tidak boleh lebih. Kalau kurang ya tidak apa-apa, kalau lebih maka tidak cukup. Itu kalau yang kita ketahui. Namun bagaimana kita menanggapi pernyataan ataupun pendapat bahwasanya satu kambing cukup untuk satu keluarga? Maka sebelum saya membahas masalah itu, kita perlu mengetahui bahwasanya hukum asal dari kurban itu adalah sunnah. Kalau dia mempunyai keluarga, hukumnya adalah sunnah kifayah. Kalau tidak mempunyai keluarga, maka hukumnya adalah sunnah ain. Itu yang ada dalam beberapa kitab yang saya temukan. Yang dimaksud sunnah di sini adalah apabila seseorang melakukan ataupun mengerjakan kurban, maka dia mendapat pahala. Apabila tidak mengerjakan, maka tidak mendapatkan dosa. Itu yang dimaksud sunnah. Yang dimaksud kifayah adalah apabila satu keluarga ada yang berkurban satu orang saja, maka yang lain itu tidak ada tuntutan untuk melakukan kurban. Tapi bukan berarti tidak boleh mengerjakan kurban. Jadi dalam satu keluarga kalau ada yang berkurban, yang lain juga boleh untuk berkurban. Cuma tidak ada tuntutan. Kalau semisal dalam satu keluarga tidak ada yang berkurban sama sekali, maka hukumnya makruh semua. Ini sama kasusnya dengan fardu kifayah. Dalam masalah sholat jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Dalam satu kampung itu harus ada yang mensolatkan terhadap jenazah. Kalau dalam satu kampung tidak ada yang mensolatkan jenazah, maka semua masyarakat yang ada di kampung tersebut hukumnya adalah berdosa. Itu kalau fardu, karena kalau fardu itu wajib dikerjakan, kalau tidak dikerjakan berdosa, beda dengan sunnah. Yang dimaksud kifayah di sini adalah dengan mengerjakannya satu orang dalam kampung tersebut, maka yang lain tidak berdosa. Seperti itu yang dimaksud fardu kifayah. Tapi bukan berarti ketika ada satu orang yang mengerjakan, yang lain tidak boleh mengerjakan. Seperti sholat jenazah. Itu kan satu orang mengerjakan, yang lain juga ikut mengerjakan. Itu tidak apa-apa. Begitu juga dalam sunnah kifayah ini. Jadi dalam satu keluarga ada yang berkurban, lantas yang lain juga ada yang berkurban, itu tidak masalah. Itu maksud daripada sunnah kifayah. Lantas apakah memang benar satu kambing cukup untuk kurbannya satu keluarga? Kalau kita memandang kepada masalah ini, artinya masalah tidak dituntutnya satu keluarga itu untuk berkurban karena ada satu yang mengerjakan, maka itu benar adanya. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa satu kambing cukup untuk satu keluarga, maka itu benar. Pernyataan seperti itu apabila yang dimaksud adalah cukup, yang lain tidak ada perintah untuk mengerjakan. Artinya gugur
untuk mengerjakan, sebagaimana fardu kifayah itu seperti sholat jenazah, dengan adanya satu orang yang mengerjakan maka yang lain gugur. Tapi bukan berarti yang lain tidak boleh untuk mengerjakan, tetap boleh mengerjakan. Karena at-tasyrik fi thawab itu diperbolehkan, atau berserikat di dalam masalah pahala itu tidak apa-apa. Semisal ada seseorang berkurban dengan satu kambing, kemudian dia berkata, kambing ini pahalanya saya peruntukkan kepada keluarga saya, ataupun saya peruntukkan kepada teman saya, anfulan, maka itu tidak apa-apa. Itu namanya at-tasyrik fis sawab. Itu yang dimaksud daripada hadis baginda Nabi, bahwasanya baginda Nabi berkurban untuk beliau dan keluarganya, berkurban untuk umatnya. Itu yang dimaksud adalah at-tasyrik fis sawab. Artinya sama-sama memperoleh pahala, bukan at-tasyrik fis saman. Jadi yang dimaksud daripada satu kambing cukup untuk kurbannya satu orang, satu sapi, satu unta cukup untuk kurbannya 7 orang, itu yang dimaksud adalah at-tasyrik fis saman. Itu tidak diperbolehkan ya. At-tasyrik fis saman itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau urunan, ada 2 orang urunan untuk membeli kambing, kemudian satu kambing tersebut dijadikan kurbannya 2 orang, ini yang tidak diperbolehkan, karena at-tasyrik fis saman, sama-sama berserikat di dalam harganya. Itu yang tidak diperbolehkan. Atau lebih dari 7 orang dalam masalah sapi dan unta juga berurunan dalam satu sapi ataupun satu unta, maka itu juga tidak diperbolehkan. Kalau 7 orang saja dalam satu sapi ataupun satu kambing, maka itu cukup. Atau dalam satu keluarga itu ada 7 orang, ada 7 orang sama-sama urunan ya, sama-sama berserikat, sama-sama urunan, yakni sama-sama membayar. Kemudian digabung sumbangan uang dari perkeluarga itu, kemudian dibelikan satu sapi untuk 7 orang keluarga. Ini namanya at-tasyrik fis saman, sama-sama membayar. Maka itu hukumnya boleh, karena sapi memang untuk 7 orang, unta memang untuk 7 orang. Tapi kalau kambing ya, kambing untuk 7 orang keluarga, yang mana satu keluarga itu urunan, ya ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau yang menanggung ataupun yang berkurban itu hanya satu orang, yang membeli hanya satu orang, status sebagai mudhahi ataupun orang yang berkurban itu hanya satu orang, yang lain satu keluarga itu hanya ishtirak fis sawab, berserikat di dalam pahalanya, maka itu yang diperbolehkan. Dan ini maksud daripada hadis baginda Nabi. Begitu juga seperti dikatakan oleh orang tersebut, Nabi Ibrahim juga berkurban untuk keluarganya cuma dengan satu kambing. Tapi kan itu milik Nabi Ibrahim, ataupun kalau masalah kambing tadi adalah milik baginda Nabi, bukan urunan kayak gitu, bukan urunan, bukan sama-sama membayar, tapi ditanggung oleh satu orang. Mudhahinya yakni yang berkurban cuma satu orang. Maka kalau cuma satu orang yang berkurban, kemudian satu keluarganya itu ishtirak fis sawab, sama-sama mendapatkan pahala, diniatkan untuk keluarganya, maka itu tidak apa-apa. Jadi antara 2 pernyataan itu sebenarnya tidak ada kontroversi, kontradiksi, tidak ada. Justru malah antara satu dengan yang lain itu berkaitan. Jadi apa maksud daripada satu kambing satu keluarga? Maksudnya adalah sama-sama mendapatkan pahala. Ini dalam satu versi, meskipun dalam satu versi yang lain tidak lantas mendapatkan pahala. Ketika satu keluarga ada yang berkurban, yang lain tidak lantas mendapatkan pahala. Cuma tidak ada tuntutan kesunahan melaksanakan kurban, kayak gitu saja. Namun ada yang mengatakan tetap mendapatkan pahala. Terus bukan hanya keluarganya saja, tapi juga untuk yang lain, diniatkan untuk yang lain, itu juga mendapatkan pahala, dan ini diperbolehkan. Misal saya berkorban ya dengan satu kambing, kan satu kambing itu cukup untuk satu orang saja. Saya berkurban
dan saya niatkan pahalanya untuk si fulan, bahkan untuk yang sudah meninggal, maka itu tidak apa-apa. Itu namanya al-ishtirak fit thawab. Itu tidak apa-apa. Artinya pahalanya cuma yang berserikat. Tapi kalau al-ishtirak fis saman, berserikat di dalam harganya, urunan istilahnya, urunan, sama-sama membayar, sama-sama menyumbang, maka itu yang tidak diperbolehkan, kecuali sesuai dengan syariat. Maksudnya sesuai dengan syariat, ya kalau sapi ataupun unta boleh urunan di dalam masalah saman sampai 7 orang. Jadi satu sapi untuk 7 orang, satu sapi untuk satu unta untuk 7 orang. Itu yang diperbolehkan. Ishtirak fis saman, urunan dalam masalah harganya, sama-sama membayar, itu yang diperbolehkan. Tapi kalau ishtirak fis sawab, semuanya diperbolehkan, baik itu adalah sapi ataupun unta atau kambing, itu ishtirak fis sawab itu diperbolehkan meskipun lebih dari 1 orang ataupun lebih dari 7 orang. Meskipun keluarganya banyak, kalau ishtiraknya fis sawab, cuma pahalanya, berserikat di dalam pahalanya, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau ishtirak fis saman, berserikat ataupun urunan dalam masalah harga, itu tidak diperbolehkan lebih dari 1 orang dalam masalah kambing, dan tidak diperbolehkan lebih dari 7 orang dalam masalah sapi dan unta. Kayak gitu. Keterangannya bisa kita lihat dalam beberapa kitab-kitab karya para ulama salaf. Salah satunya yaitu dalam kitab Hasyatu Bujairami alal Khatib, juz 4 halaman 333. Di sini dijelaskan qauluhu wa tujzi usyatu fa in qulta inna hadza munafil lima ba'dahu haitsu qala fa in dzabaha anhu wa an ahlihi aw anhu wa asyraka ghairahu fi thawabiha jazah. Perkataan musannif, satu kambing cukup untuk 1 orang saja. Kalau kalian itu bertanya, ini meniadakan terhadap perkataan sebelumnya, ketika sebelumnya dikatakan bahwasanya apabila ada seseorang menyembelih hewan kurban untuk dia sendiri dan untuk keluarganya, dan bergabung di dalam masalah pahalanya, maka itu diperbolehkan. Nah, ini seakan-akan menafikan terhadap perkataan ini, karena 1 kambing hanya untuk 1 orang. Tapi kalau dalam masalah ini kan 1 kambing bisa untuk banyak orang di dalam pahalanya. Maka dijawab uji babi annahu la munafata li anna qawlahu huna an wahidin ay min haitsu husulit tadhiyah haqiqatan wa ma ba'dahu al hasil lil ghairi innama huwa sukutut talab anhu wa ma thawab wa tadhiyah haqiqatan fa khassan bil fa'il ala kulli halin. Jadi jelas bahwasanya tidak ada pertentangan di antara 2 pernyataan tadi. Yang pertama mengatakan bahwasanya 1 kambing cukup untuk 1 orang saja. Terus yang satunya mengatakan 1 kambing bisa untuk dia sendiri dan untuk orang lain. Tidak ada pertentangan, karena yang pertama, yang masalah 1 kambing cukup 1 orang, itu adalah at-tasyrik fis saman. Ya, dalam masalah at-tasyrik fis saman, bergabung ataupun urunan dalam masalah harga, itu tidak diperbolehkan. Karena kambing hanya khusus untuk 1 orang saja. Tapi kalau dalam masalah yang kedua, yakni berkurban untuk sendiri dan orang lain, itu namanya at-tasyrik fis sawab, bergabung dalam masalah pahala. Nah, ini diperbolehkan. Itu maksud daripada 2 pernyataan tadi. Jadi tidak ada pertentangan di antara 2 pernyataan. Kalau kita meneliti lebih jauh, dan ini sudah dijawab sebenarnya oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi dalam kitab Hasyiatul Bujairimi alal Khatib. Ya, bisa dilihat juz 4 halaman 333. Juga ada dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, juz 4 halaman 354 355, dan juga Hasyiatul Qulyubi wa Amirah juz 16 halaman 95, dan juga Hasyiatul Jamal juz 22 Shahifah 146, juga dalam kitab Al-Bajuri
juz 2 Sohifah 296 dan juga Kifayatul Akhyar juz 2 halaman 236 dan juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin juz 1 Sohifah 255 dan juga dalam kitab Bajuri juz 2 halaman 297 cetakan Al-Haramain. Ini semuanya dijelaskan secara terperinci di sini tentang masalah hadis baginda Nabi, tentang masalah 2 kambing yang dijadikan kurban untuk beliau dan keluarganya dan untuk umatnya. Itu apa maksudnya, ini ada di sini. Terus dalam masalah kemakruhan juga, apabila satu keluarga tidak ada yang berkurban, maka hukumnya juga makruh, juga ada dalam kitab-kitab yang saya sebutkan di sini tadi. Terus apabila tidak mempunyai keluarga, kalau mempunyai keluarga seperti yang saya katakan tadi itu adalah sunnah kifayah. Tapi kalau tidak mempunyai keluarga itu sunnah ain. Artinya per individu mempunyai ataupun dikena perintah sunnah apabila tidak mempunyai keluarga. Tapi kalau mempunyai keluarga adalah sunnah kifayah, bukan per individu tapi per keluarga. Jadi itu nanti saya akan cantumkan ibarat-ibaratnya di deskripsi. Bisa nanti lihat di deskripsi ibarat-ibarat dari penjelasan-penjelasan yang saya kemukakan. Karena kalau dibaca semua nanti kepanjangan ya, kepanjangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.